Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, Ustadz Ustazah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada detik ini kita masih tetap diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmatnya, nikmat mujalasah, nikmat sehat, nikmat segala macam nikmat yang seharusnya kita patut syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat itu kita masih bisa beraktivitas dengan nyaman, dengan leluasa dan mempunyai luang waktu yang lumayan begitu untuk beramal. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai kepada kita keberkahannya, doanya dan lain sebagainya kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada ahlu baitnya. Semoga kepada seterusnya sampai pada umatnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Rizky Akbar, Talibul Ilm, insyaallah. Mudah-mudahan, doakan saja. Insyaallah kita kembali lagi dalam pertemuan majelis sharing kitab Riyadhus Shalihin, syarah Riyadhus Shalihin, kitab Nuzhatul Muttaqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita sudah selesai membahas bab mujahadah yang memang sampai 5 part. Ya Allah. Ya mungkin seterusnya akan berpart-part seperti itu ya, karena itu saja ada beberapa hadis yang memang tidak saya baca, tidak saya bahas, karena ya untuk mempersingkat waktu juga. Insyaallah untuk lebih dalamnya bisa bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua nanti cek, bisa download PDF-nya di Google, insyaallah banyak Riyadhus Shalihin PDF dan lain sebagainya, atau bisa beli di buku di toko sebelah mungkin yang terjemahan, atau misalkan juga bahasa Arabnya juga boleh. Jadi nanti kalau ada hadis-hadis yang memang pendek, bapak ibu, teman-teman semuanya, kakak adik semuanya bisa menghafalkan hadis tersebut. Karena salah satu dari hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita setidaknya menghafal beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut saja ke bab selanjutnya. Kita akan membahas bab ke-12 dari kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah Riyadhus Shalihin. Bab 12 itu babul hath alal izdiyad minal khairi fi awakhilil umr. Bab 12 ini judul besarnya adalah anjuran untuk memperbanyak amal baik di akhir-akhir umur, fi awakhilil umr. Setelah bab mujahadah, lalu diingatkan kembali bab selanjutnya untuk agar kita memperhatikan tentang awakhiril umr, begitu. Nah, bagaimana isi pembahasan dari kitab ini? Baik, kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Surat Fatir ayat 37. Ini potongan saja. Awalam nu'ammirkum, apakah belum sadar, maksudnya ketika kami memperpanjangkan umurmu, untuk engkau mengingat-ingat apa yang telah terjadi, apa yang telah kau alami dalam umur-umur panjangmu itu. Waja'akumun nadhir, padahal sudah datang, begitu ya. An-nadhir di sini pemberi peringatan. Jadi bukankah kami telah memperpanjang umurmu untuk kamu mengingat banyak hal di sekian umur panjangmu itu, padahal sudah datang pemberi peringatan. Qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun, dan
berkatalah Ibnu Abbas yang disebutkan terjemahnya Islam ya Rasulullah SAW, dan juga para ahli mengatakan makna daripada awalam nu'ammirkum itu maksudnya adalah siti nasanah, 60 tahun sebagaimana umur Nabi SAW. Itu yang pertama. Wa yu'ayyidul hadis alladzi sanadhkuru insyaallah, dan ditegaskan pula hadis dengan hadis-hadis setelahnya begitu insyaallah taala. Wa qila, ada juga yang mengatakan bahwasanya makna daripada nu'ammirkum di sini adalah umurnya 18 sanah, 18 tahun. Wa qila 40 sanah, ada yang juga mengatakan 40 tahun. Qala al-Hasan wal Kalbi wal Masruq, dan ini juga tiga ulama ini menukil daripada kalamnya Ibnu Abbas. Wa naqalu anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sanah tafarraga lil ibadah wa qila wal bulugh. Dari tiga ulama ini mengatakan bahwasanya ahlul Madinah itu ketika usianya sudah sampai pada umur 40, ketika umur 40 ini Rasulullah SAW dalam usia matang. Ketika menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Arba'ina sana tafarruqul ibadah. Maka penduduk Ahlul Madinah ini sudah biasa ketika udah umur 40 itu pensiun. Jadi udah berjuangnya sampai umur 40. Habis itu pensiun. Sudah punya tabungan, habis itu pensiun. Pensiun ngapain? Lil ibadah khusus. Karena 40 tahun di sini bisa menjadi patokan. Oh, ini udah awakhirul umr nih, akhir-akhir umur. Karena umurnya umat Nabi, umur Nabi kan kira-kira 62, sekian, berarti 63 lah. Nah, karena sudah 20 tahun lagi menjelang kematian, husnuzonnya gitu ya. Walaupun bisa lebih, bisa kurang, maka kebiasaan Ahlul Madinah dulu tafarruqul ibadah. Setelah umur 40 tahun itu sudah fokus saja ke ibadah begitu. Waqilah wal bulugh. Maksud daripada makna dari memanjangkan umur di sini juga dikatakan balik begitu. Wa qawluhu ta'ala wa ja'akumun nadhir qala Ibnu Abbas wal jumhur wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qila asy-syaib. Begitu. Jadi maksud daripada bukankah sudah datang pemberi peringatan tersebut? Nah, di sini disebutin adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau wa ja'akumun nadhir di sini itu syaib, orang-orang yang beruban, orang-orang tua. Jadi kita melihat ayat kauni gitu ya, melihat sekitar, oh, ada bapak-bapak yang udah tua. Jadi mengingatkan kita kepada umur begitu. Jadi ketika kita melihat orang tua, ketika kita melihat orang sakit itu tadaburi. Oh, ada orang sakit, sekarang saya sehat. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya tentang umur ini ketika kita melihat orang-orang tua, syaib. Syaib itu maksudnya uban. Ketika melihat uban, jadi faktor menua atau orang tua, itu kita harusnya paham bahwasanya ini udah awal akhirul umr begitu. Baik, kita langsung masuk ke hadis pertama. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Rahul Bukhari wa Ahmad. Maksud daripada hadis pertama ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala a'dzarallahu ila imri'in. Allah itu memberikan uzur kepada seseorang akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Biasanya Allah itu memberikan ta'dzir, maksudnya memberikan keleluasaan, silahkanlah uzur gitu ya, pada seseorang sampai umurnya itu 60 tahun. Jadi kalau ada orang yang dipanjangkan umurnya bisa sampai 60 tahun atau lebih, itu tuh Allah sedang memberikan uzur. Uzurnya itu ngapain sih? Nah, kita bahas di sini. Qala ulama lam yatruk lahu uzran id ahmalahu hadhil muddah yuqal a'dzar ar-rajul idza balagha al-ghayah fil uzr. Maksudnya adalah menurut Ibnu Hajar, izalatul uzr wal ma'na annahu lam yaliq lahu i'tidharan an yaqula lahu muddah li fil ajal la fa'altu ma umirtu bih. nisbatal i'dzar ila Allah Ta'ala huwa alam bihaqiqatiha wa qila mujawazah wal ma'na anna Allah Ta'ala lam yatruk lil 'abdi sababan lil i'dzar yatamassaku bih. Maksudnya adalah di sini poinnya, jadi seolah-olah Allah tuh kayak memberikan umur kamu ini udah tua nih, terus diberikan kata di salah satu ayat itu tanda-tandanya adalah uban. Jadi ketika antum sudah menemukan alamat-alamat tersebut, alamat-alamat tua gitu ya, umur 40 tahun lah atau umur sudah balik dan lain sebagainya, itu harusnya menyadarkan kita, oh, saya diberikan umur panjang, harusnya la fa'altu hakadha. Maksudnya aku diperintahkan ini, aku harus mengerjakan ini begitu. Jadi i'tizar dari Allah atau enggak misalnya uzur dari Allah itu dimanfaatkan dengan baik begitu.
Oke. Lalu jadi gitu ya poinnya. Jadi intinya kita harus sadar kalau misalkan sudah diberikan umur yang panjang, yang nggak harus umur panjang sih. Dari muda juga harusnya sudah sudah sadar begitu ya, bahwasanya umur itu tidak akan pernah kembali gitu ya. Waktu itu tidak akan pernah terulang, jadi terus aja nambah. Jadi ketika menambah umur, maka kita harus menambah poin diri kita gitu, dan juga harus lebih menambah kehati-hatian kita dan waspada kita terhadap amal-amal kita begitu. Baik, hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas juga salah satu daripada sahabat Nabi, sahabat sogir, sahabat sigor. Jadi sahabat Nabi yang kecil. Jadi ketemu Nabi itu, nabinya sudah lama diangkat menjadi nabi, rasul, beliaunya masih kecil. Nah, ini sahabat sigor. Qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhin Badrin. Ma'a asyakhi Badrin. Bahwasanya Ibn Abbas mengatakan Umar bin Khattab itu selalu memasukkan aku kepada barisan-barisan orang-orang tua. Faka'anna ba'dhum wajada fi nafsihi. Maka orang-orang tua ini, karena tiba-tiba kok ada bocah nih dimasukin, terus kayak merasakan sesuatu di dalam dirinya. Kayak maksudnya ada pikiran-pikiran tertentu gitu. Iya, ada anak kecil nih begitu misalkan. Faqala lima yadkhulu hadha ma'na wa lana abna'un mithlu. Maka ada yang mengatakan bahwasanya kenapa bocah ini kok dimasukin ke barisan kita, padahal kita tahu kita tuh punya anak yang seumuran dengan dia gitu. Maksudnya kenapa dimasukin nih ke barisan-barisan orang-orang tua gitu kan. Lalu Umar berkata, innahu min haitsu alimtum. Ini mah sebagaimana engkau ketahui begitu kan ya. Sebagaimana engkau ketahui itu bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas. Jadi ilmunya itu luas begitu. Jadi barisan tua dengan muda itu jangan dibedakan hanya karena umur, tapi karena apa yang ada di isi kepala gitu. Jadi kadar penentuan makom tersebut itu ternyata ya begitu. Seperti di Al-Qur'an kan, fala tuzakku anfusakum, atau enggak huwa a'lamu biman ittaqa, atau enggak inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di sini tuh bukan berarti ada sesuatu yang salah begitu. Jadi ketika dimasukkan itu biar orang-orang tuanya itu paham, oh ini ada anak kecil yang memang dulu sebagai orang yang didoakan Nabi SAW, Ibnu Abbas itu. Fada'ani dzata yaumin fadakhalani ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa lirahum. Jadi suatu ketika juga, jadi sering kali Umar bin Khattab itu selalu Ibnu Abbas ini terus suruh melihat orang-orang tua, dan orang-orang tua biar melihat Ibnu Abbas begitu. Qala ma taqulu, untuk memberikan pelajarannya. Di sini pelajarannya, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada para syuyukh tadi, orang-orang tua tadi, begini, idza jaa nasrullahi wal fath. Menurut kalian makna daripada idza jaa nasrullahi wal fath itu apa? Gitu kan ya. Maka faqala ba'dhum, asyakh di sini, syekh itu orang-orang tua ini berkata, umirna nahmadullaha wa nastaghfir idza nasrana wa fataha alaina. Maka kami itu sebenarnya diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila pertolongan sudah Allah berikan kepada kami dan juga Allah telah membukakan jalan kepada kami, begitu kan ya. Wa sakata ba'dhum falam yaqul syai'an, dan yang sebagian yang lain orang-orang tua ini tidak ngomong. Ya udah, ini udah entah nggak tahu atau memang nggak mau ngomong atau memang sudah terwakilkan begitu ya. Lalu faqala li akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Maka kata Umar bin Khattab ini untuk menunjukkan ya bahwasanya Ibnu Abbas ini bukan sembarang bocah, bukan sembarang sahabat, astagfirullahalazim, bukan sembarang sahabat begitu radhiyallahu anhu. Apakah benar kayak gitu Ibnu Abbas menurut kamu gitu kan ya? Faqultu la, enggak kayak gitu, maknanya enggak cuman kayak gitu. Qala fama taqul, lalu gimana menurut kamu? Qultu huwa ajlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makna daripada idza ja'a nasrullahi wal fath yang lebih dalam lagi itu merupakan ajal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi itu sebentar lagi mau wafat, begitu kan ya. A'lamahu lahu qala idza ja'a nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajlik. Jadi ketika turun ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'a nasrullahi wal fath, maka Allah mengatakan
wadzalika alamatu ajlik. Ini tuh tanda daripada ajal kamu, begitu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhanmu, dan mintalah ampun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Begitulah kira-kira. Terus kata Umar bin Khattab mengomentari pendapat Ibnu Abbas bahwasanya ma a'lamu minha illa ma taqul. Aku tuh belum pernah mendapatkan pendapat lain, atau misalkan aku belum pernah mendapatkan pemahaman yang lain kecuali seperti yang engkau katakan tadi. Jadi Ibnu Abbas Umar bin Khattab saja merujuk gitu ya. Maksudnya fahamnya sama seperti Ibnu Abbas. Yang jelas-jelas Ibnu Abbas itu sahabat sigar, Umar bin Khattab sahabat awal dong, kibar sahabat begitu. Baik, ini hadis riwayat Bukhari. Ini jelas ya. Jadi di sini tuh berkaitan dengan umur, kan ada yang ini contohnya ada dua. Ada yang muda, Ibnu Abbas, dan para asyakh. Nah, keduanya ini sedang disatukan dalam satu hadis. Jadi mengatakan bahwasanya umur yang panjang dengan yang mungkin pengetahuannya kurang, di sini disebutkannya seperti itu ya ibrahnya. Yang satu lagi, Ibnu Abbas ini kecil, masih muda, sigaros sahabah. Bahkan ketika naik kendaraan saja dibonceng begitu ya. Tapi ilmunya sangat luar biasa. Jadi kita bisa melihat, jadi bagaimana seseorang itu menggunakan umurnya dengan baik. Begitu. Ada yang umurnya masih muda, tapi ternyata luar biasa isi kepalanya. Ada yang sudah tua, tapi masih gitu-gitu aja. Ya mungkin karena ada uzur dan lain sebagainya. Tapi di sini kita diajarkan bahwasanya kita harus sadar diri. Kita harus semakin peka terhadap umur, terhadap nikmat, terhadap apapun yang kita lewati dalam kehidupan ini. Jadi umur itu, jadi kita seharusnya seperti malu begitu ya. Kita umur misalkan 40 tahun. Ternyata baca Qurannya masih balelot. Ya sudah mulai begitu. Bukan ya udah saya mau udah tua, jangan. Kita harus memberikan motivasi kepada diri kita sendiri. Dan harus sadar diri bahwasanya ini tuh harusnya saya bisa lakukan. Seperti dicontohkan bahwasanya di sini ada Ibnu Abbas dan juga para asyakh begitu. Jadi sengaja Umar bin Khattab itu sering mendatangkan Ibnu Abbas untuk melihat para syuyukh, dan syuyukh sengaja diperlihatkan Ibnu Abbas agar mendapatkan pelajaran, semakin semangat lagi di masa tuanya dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Dan ketika sudah menjelang umur tua, di sini kan disebutkan bahwasanya ada percakapan antara orang tua Umar dengan Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas membahas tentang salah satu ayat istighfar. Jadi kaitannya adalah munasabahnya antara ajal meninggal dengan umur tua dengan yang lain. Dengan ayat ini adalah kita harus perbanyak istighfar, apalagi menjelang hari tua. Karena istighfar ini banyaklah manfaatnya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Banyak manfaat yang bisa kita dapat daripada istighfar. Terlebih kita sudah mulai tua, kita mulai pembersihan lah agar kita bertemu Allahnya dengan nyaman seperti itu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ustazah mohon maaf jika banyak kurangnya, mohon dikoreksi. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis tsalits. Ini lumayan panjang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqul fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Muttafaq alaih. Jadi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ini muttafaq alaih ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika salat ba'da an nazalat, setelah turun surat ayat idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr, surat keberapa ya? Segitulah. Surat ke-100. Surat ke-100, surat ke-109. Surat ke-109. 110. Nah, bahwasanya setelah turun ayat tersebut, Rasulullah itu selalu membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Gitu. Apalagi setelah membaca surat ini. Terus wa fi riwayat fi sahihain anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksir an yaqula fi ruku'i wa sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik
Allahumma ighfirli, yata'awwalul Qur'an. Ma'ana yata'awwalul Qur'an, ya'mala ma umira bih fil Qur'anil Karim, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saya baca aja ya dulu, nanti saya coba simpulkan. Wa fi riwayatin lil muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksir an yaqula qabla an yamut subhanakallahumma rabbana wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ke atas dulu kita. Jadi setelah turun ayat ini, surat An-Nasr tadi, Rasulullah itu memperbanyak berdoa dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Doa sujud fi ruku'ihi wa sujudi. Rasulullah itu melakukannya di sujud dan ruku'. Boleh nggak sih? Ketika kita ruku', boleh nggak kita membaca doa selain doa ruku'? Boleh. Asal hak kewajiban ketika rukun salat membaca doa di ruku'nya itu sudah selesai. Jadi Rasulullah SAW saya berlepas diri ya. Kalau misalkan salah, tolong dikoreksi saya. Jadi Rasulullah berdoa dengan doa ini ketika ruku dan sujud. Mungkin doanya ada yang lain juga, tapi ketika ruku sujud selesai membaca doa yang seharusnya, beliau berdoa gini, subhanakallahumma rabbana Allahumma ighfirli. Begitu. Fi ruku'ihi wa sujudi. Ini hadis riwayat Bukhari wa Muslim, muttafaq alaih, insyaallah. Oke. Wa fi riwayatin, di hadis yang lain juga, karena Rasulullah SAW memperbanyak mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci engkau segala macam pujiannya untukmu gitu ya, kembali kepadamu. Allahumma ighfirli, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Itu Rasulullah sering membacakan ini menjelang meninggal, menjelang waktu-waktu ingin mendekati waktu wafat. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah, ma hadhihi kalimat allati araka ahdastaha taqul. Mana kalimat yang kau bacakan itu apa ya Rasulullah? Hadza ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza ja'a nasrullahi wal fath ila akhir surah. Jadi di sini disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan seperti itu tuh nanti Rasulullah diberikan satu alamat untuk umatnya. Jadi Rasulullah bisa mengenal umatnya bisa mengenal Rasulullah. Istifadah, manfaat daripada daripada doa ini. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat ya, yang tadi di dalam ruku dan sujud itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saya juga baru tahu sih. Jadi makanya kita belajar bareng ya. Namanya juga majelis sharing. Begitu. Jadi untuk kalimat yang kedua, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, itu menjadi alamat bagi beliau dan bagi umatnya. Begitu nanti di yaumil akhir. Atau mungkin di sini juga begitu. Kira-kira begitu ya. Dan disebutkan juga di sini bahwasanya idza jaa nasrullahi wal fath, di sini maksudnya Fathu Mekah. Ketika Mekah sudah dibuka, Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia juga sudah mulai berbondong-bondong itu datang kepada kepada Islam, berduyun-duyun, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka mulailah beristighfar, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Di sini salah satunya suratnya itu ditunjukkan pada Rasulullah bahwasanya sudah Fathu Mekah, maka ini merupakan alamatun li ajli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna dibalik daripada surat An-Nasr di sini adalah wal fath. Di sini bukan kemenangan-kemenangan secara utuh, tapi kemenangan, dibalik kemenangan itu bahwasanya bi'atsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hampir selesai. Maka ketika Hajjul Wada', kalau nggak salah Umar bin Khattab itu, para sahabat yang paham itu menangis. Karena sudah tahu bahwasanya tugas Rasulullah SAW udah mau selesai begitu. Maka para sahabat di situ pada menangis begitu. Baik, saya kira cukup jelas ya hadis ini. Hadis ini sudah cukup jelas, maka kita lanjut ke hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya saya bacakan saja terjemahnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengikuti setiap wahyu dengan wahyu itu
sampai Rasulullah SAW wafat. Apalagi menjelang wafat itu wahyunya semakin cepat disempurnakan. Saya baca cepat saja. An Anas radhiyallahu anhu qala inna Allah ta'ala azza wa jalla tabi'a al-wahyi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aktsar ma kana wal wahyu alaihi muttafaq alaihi. Hadis terakhir an Jabir al-Khamis ya. An Jabir radhiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin ma 'ala ma mata 'alaihi. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap manusia itu akan dibangkitkan terhadap apa-apa yang ketika dia mati terhadapnya. Jadi orang ini mati dalam keadaan apa? Orang ini mati membawa apa? Orang ini mati setelah melakukan apa? Apa yang telah dilakukan sebelum dia mati? Jadi setiap orang itu akan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang telah ia lakukan sebelum dia mati. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kullu abdin, kullu mukallaf, hurran kana aw abdan, rajulan aw imra'atan ala ma mata alaihi, ay ala al-hal allati mata alaiha. Setiap hamba sahaya, budak, merdeka, laki-laki, perempuan, banci, nggak ada banci sebenarnya, khunsa, anak, bapak-bapak, tua, muda, semuanya, raja, pejabat, semuanya mukallaf. Siapa sih mukallaf? Mukallaf itu sudah balik. Jadi sudah mendapatkan ketentuan dan tekanan dari beban dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan syariat Islam, begitu. Maka mereka semuanya akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka mati terhadapnya. Apakah dia husnul khotimah? Husnul khotimah. Apakah dia dulunya hidupnya di diskotik? Apakah di masjid? Apakah dia talibul ilmi ataukah dia leha-leha? Apakah dia ahlul Quran ataukah ahlul tijarah dan lain sebagainya? Itu semuanya pertanggungjawabannya atas setiap hamba, bukan per kelompok. Setiap orang akan maju satu-satu. Makanya disebut alfasanati mimma ta'uddun, khamsina alfasanah. Maka disebutin juga bahwasanya ketika nanti di akhirat itu bisa berpuluh-puluh ribu tahun. Karena setiap satu orang dihisab, ditonton semua orang, kecuali yang Allah hijab ya. Kecuali aib-aib yang Allah hijab antara bainahu wa bainallah, maka semuanya akan diperlihatkan. Oh, dari lahirnya begini. Udah, kita jadi tontonan. Kecuali yang memang Allah tutup aibnya, Allah akan tutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa, Allah mastur aurati fid dunya wal akhirah. Lalu muhasabah di sini, munasabah daripada hadis terakhir ini kepada hadis sebelumnya apa? Yang pertama, tentang awakhiril umr, tentang tua, tentang muda. Akhirnya kita ditunjukkan kepada hadis terakhir, setiap seseorang akan dibangkitkan dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia lakukan sebelumnya, sebelum dia mati. Nah, di sini disebutkan bahwasanya bagaimana kita dianjurkan setiap manusia itu untuk melakukan husnul amal. Amal baik semuanya kita lakukan, gitu. Nggak boleh macam-macam, gitu kan ya, ibarat kata. Boleh macam-macam, tapi harus dalam kadar batas syariat Allah Subhanahu wa taala, gitu. Liakuna. Jadi nanti di sana itu bisa, karena kita melakukan usul amal itu nanti di padang mahsyar itu enteng, begitu. Aisar, mudah nantinya. Gitu. Terus juga yang kedua, karena kita akan diminta pertanggungjawabannya, makanya mulazamatus sunnatun nabi. Selain yang wajib, maka yang sunnah-sunnah juga kalau bisa kita harus lakukan, begitu. Biar apa? Ya biar menambah pahala, begitu, menambah yang bolong-bolong, begitu. Terus akhlaknya dibenerin, ibadahnya yang benerin, begitu ya. Ditambah lagi tambahan taat ketika waktu-waktu kosong, misalkan kita perbanyak salawat, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, la haula wala quwwata illa billah, fa'alam annahu la ilaha illallah, banyakin kalimat tahlil dan lain sebagainya, itu bisa, gitu. Apalagi ketika nanti sudah mendekati maut, gitu. Ditandai dengan umur yang kita sudah tua. Walaupun kita sudah tahu bahwasanya setiap seorang mau tua mau muda, kematian itu memang dekat banget, sudah pasti. Beda dengan jodoh.
Jodoh memang sudah pasti, tapi maut ini selalu dilupakan, begitu. Maka al-ibrahnya bi khawatimil a'mal. Faman hasuna 'amaluhu fi akhir hayatihi kana lahu bisyarah khair. Wa man sa'a 'amaluhu fi akhir umrihi kana ghairu dzalika. Maka ibrahnya adalah barang siapa yang akhir amalnya itu husnul khotimah, insya Allah kedepannya akan mudah, banyak maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi barang siapa sa'a amaluhu fi akhir umrihi kana ghairu dzalika, maka itu akan selain daripada husnul amal. Mungkin akan susah, mungkin Allah akan permudah, tapi tidak sebaik husnul khawatim. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Kita membahas satu bab full tentang babul hathi 'alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini, kita sharingkan ini, kita baca ini bermanfaat bagi kita semua. Barangkali ada salahnya, tolong dikritik, tolong dimaafkan, karena saya juga masih belajar. Saya juga hanya baca ya, di sini hanya baca. Kalau salah terjemah dan lain sebagainya, mohon diingatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan bagi kita semuanya, thalibul ilmi dan kehidupan. Mudah-mudahan bagi yang hajatnya sedang punya hajat banyak, Allah tunaikan, begitu. Doakan saya juga sebagai thalibul ilmi, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.